Akan melanjutkan khotbah saya yang sebelumnya, yang lalu. Bagi saudara tentu masih ingat, saya berkhotbah tentang fokus on Jesus. Kerinduan Tuhan dan kerinduan kita semua, saya percaya semua yang ada di sini untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Siapa yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Sebelum saya mulai, kita akan lihat satu cuplikan video sebentar 1 menit. Nanti saudara selidiki ini kira-kira dari mana ya sumbernya. Baik. Telah tiba di Indonesia dalam rangka pegelaran Pekan Seni Budaya Indonesia Afrika tahun 2023. Acara ini didukung oleh Yayasan Amita Baca Center ACC dan pihak panitia di Indonesia. Tanggal 14 Juli tahun 2023 di Palu, di Jakarta. Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 di Jambi. Dan menyusul kota-kota besar lainnya di Indonesia hingga bulan Agustus tahun 2023. Nah, seperti saudara lihat, saudara tentu langsung mengenali ini murid-murid dari satu perguruan ya. Perguruan silat atau perguruan kungfu. Kira-kira perguruan mana nih? Shaolin. Kok bisa tahu ya? Ini orang hitam loh. Orang Afrika loh ini. Kecebur. Nggak boleh jahat, Ron. Tapi maksud saya begini. Ternyata di dalam menjadi murid Kristus itu enggak diskriminasi loh. Mau kecil, mau besar, mau dari suku mana, semua orang bisa menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti Shaolin aja bisa saudara ya. Tapi yang menarik adalah kok saudara bisa kenali itu Shaolin. Dari gerakan-gerakannya ya, jurus-jurusnya bisa langsung ketahuan. Nah, tahukah saudara kita sebagai murid-murid juga, saudara sadar atau gak sadar, kita semua mengeluarkan jurus, saudara. Ini bukan talking cuma di sini ya 2 jam, saudara. Tapi yang di luar sana itu jurusnya keluar semua. Ketika jurus kita keluar, orang itu bisa kenal nih. Nah, minggu yang lalu saya sudah mulai dengan kita membahas tentang jurus-jurus yang keluar dari hidup kita ini, baik sengaja maupun nggak sengaja, tapi dari sisi negatifnya, yang bukannya gitu. Loh, ini bukannya Shaolin nih, ini mah dangdut atau poco-poco gitu ya. Tapi meskipun mulutnya mengaku enggak, ini Shaolin, ya kita tahu lah itu dangdut gitu ininya. Sama juga dengan jurus yang kita keluarkan di luar sana. Baik sengaja mau sadar atau nggak sadar, ini keluar semua. Dan ini yang kita mesti perhatikan. Kadang-kadang kita tidak bisa mengenali dan kita bahkan nggak mengakui. Tapi dari simptom-simptomnya saya berdoa kita bisa mengenalinya. Waduh, ini bukan jurus Shaolin nih. Ini bukan murid Yesus nih. Nah, minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu saya sudah mulai. Kita akan teruskan satu symptoms, list of symptoms yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Kita tidak akan baca lagi semuanya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, syarat yang ketiga mungkin. Syarat yang keberapa ini? Ada terus di klik terus. Ya, kita nggak usah baca, tapi kira-kira di situ ada 18 list symptoms yang bukan murid Yesus. Ya, nah saya akan lompat karena kita sudah membahas tengahnya, kira-kira 9. Tapi saya akan bahas 2 yang terakhir ya, 2 yang terakhir yang kita sudah bahas kemarin. Kalau bisa di klik terus sampai
tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Nah, dalam terjemahan yang lain, slide yang selanjutnya, tidak mempedulikan agama ini juga diterjemahkan atau sebagai di describe ya, without reference for what should be hallowed. Jadi artinya sikap kita ini udah menganggap sepele hal-hal yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini juga tanda simptom ya, kalau kita sudah menganggap enteng dan menganggap sepele hal-hal yang Tuhan sudah kuduskan. Hari-hari kudus menjadi hari-hari yang biasa buat kita. Hari liburan yang biasa, nggak ada artinya apa-apa, nggak ada spesialnya buat apa-apa. Itu juga kita harus waspadai. Lalu selanjutnya, tidak tahu mengasihi. Hatinya keras towards kindred without natural affection. Bukan artinya kita ini nggak punya affection, tapi affectionnya ke yang lain. Yang lalu kalau saudara ingat, saya ilustrasikan dengan kita ini lebih simpati, empati kepada drakor daripada the real neighbor yang lagi perlu gitu ya, saudara. Nah ini kita harus waspadai. Orang di sana ngomongnya juga nggak ngerti. Oni, Omo, apa nggak tahu lah gitu ya. Di sana Korea, di sini orang Sunda nggak ngerti apa-apa, tapi sampai nangis gitu ya ngeliatinnya, simpatinya luar biasa. Tapi kepada real neighbor kita udah nggak peduli. Nah selanjutnya, nah ini yang kita akan bahas hal yang baru. Kita akan bahas pelan-pelan, jangan khawatir, saya akan berhenti di waktu ya. Tidak mau berdamai, tidak mau berdamai. Artinya terjemahan yang lain, nggak mau gencatan senjata, keras kepala, tidak mau mengalah, nggak mau damai, saudara. Pokoknya prinsipnya, kemauan saya itu yang benar, prinsip saya itu yang benar, nggak peduli. Pokoknya saya kehilangan relasi dengan pasangan, kehilangan relasi dengan anggota rumah tangga, kehilangan relasi di keluarga Allah. Enggak peduli, pokoknya harus prinsip saya yang benar. Ini termasuk tidak mau berdamai. Ya, tidak mau berdamai. Yang selanjutnya suka menjelekkan orang. Sebelumnya ada yang sebelumnya juga ya. Ini agak mirip-mirip tapi ada bedanya sedikit. Suka menjelekkan orang. False accuser, devil, slanderer atau pemfitnah. Jadi simptom ini menunjukkan bahwa kita bosen banget kalau dengar kebaikan orang lain. Tapi kalau dengar kejelekannya orang, semangatnya minta ampun. Apalagi pendeta gereja waduh senang banget tuh kalau itu dia tuh pendeta itu tuh. Saya sampai heran saudara. Saya ngomong sama jemaatnya loh padahal. Emang ya Pak Pendeta ini kan kita nggak ada yang sempurna. Saya juga jauh dari sempurna. Tapi kebaikannya dari pendeta ini yang lagi diomong-omongin ini berat nih. Ini saya lihat dia ada kebaikannya begini-begini. Orangnya langsung nyanggah. Enggak, tapi dia begini. Ya iya, kamu kan jemaatnya. Kok begitu ya ininya? Sampai bingung. Orang nggak senang dengerin. Pokoknya kalau ada kebaikan orang atau apa, langsung. Kalau dengar jeleknya senang. Ini masuk dalam suka menjelekan orang. Nah, ada kata slanderer di sini ya, slanderer, pemfitnah. Di dalam teologi Yahudi, khususnya waktu abad-abad pertama, ketika mereka dianiaya habis-habisan oleh penjajah ya, pada waktu itu Roma dan selanjutnya, sehingga mereka ada di dalam pergumulan yang berat gitu. Karena aniayanya itu life and death, hidup dan mati ini saudara. Sedangkan mereka terikat ke dalam hukum Taurat yang jumlahnya ada 613 perintah. 613. Sedangkan mereka dihadapkan kepada persekusi, hidup dan mati ini. Kalau mereka ketahuan menganut agama Yahudi atau sebagainya, itu hukumannya bisa mati. Sehingga
kalangan para rohaniwan itu mereka diskusi. Dari 613 ini, kira-kira yang mana bisa di-spare, yang bisa disisihkan demi hidup. So they come up with 3 laws. 3 golongan perintah Tuhan yang tidak boleh tidak. Artinya kalau dihadapkan antara mati dan melanggar hukum 3 golongan ini, kamu harus pilih mati. Contohnya misalnya begini, yang bisa dilanggar. Tidak boleh mencuri misalnya. Tapi dihadapkan hidup dan mati. Saudara di padang pasir, enggak ada air. Tiba-tiba ketemu sumur misalnya. Ada tulisan, dilarang mencuri air. Para rabi ini berdiskusi nih, boleh enggak curi air? Mereka come up with ininya dengan rumusannya boleh curi air. Nanti lapor belakangan, ganti dan sebagainya itu. Demi hidup. Kecuali 3 golongan hukum yang mereka tidak boleh langgar. Yang pertama, idolatry, penyembahan berhala. Artinya kalau disuruh milih menyembah berhala atau mati, pilih mati. Enggak boleh, itu harga mati. Yang kedua, adultery, sexual immorality. Itu enggak boleh. Yang ketiga, yang mereka sebut sebagai lashon hara. Ra itu artinya jahat ya. Lashon itu artinya mulut. Mulut yang jahat. Minggu lalu waktu persembahan saya ada jelaskan mata yang baik, mata yang jahat. Nah ini ada mulut yang jahat. Lashon hara. Nah lashon hara ini berbagai stage-nya. Dari yang serius banget, fitnah. Itu ada di 10 perintah Allah kan. Dilarang menjadi saksi fitnah, saksi dusta. Sampai kepada yang paling the lowest level. Guess what? Yang masuk dalam lashon hara, mulut yang jahat. Gosip. Gosip itu termasuk di situ. That's what I know, saya sering jatuh di dalam hal ini juga saudara. Mungkin udah gak pakai lashon lagi, gak pakai mulut lagi. Tapi pakainya apa? Jari. Jari ini. Jari yang jahat ini. Tanpa pikir lagi, tanpa selidik lagi, langsung jebret forward gitu saudara. Padahal isinya gosip. Orang bilang namanya jarpados, jari-jari tanpa dosa. Gitu ya. Udah tahu salah lagi, ternyata ketahuan, waduh saya juga salah ngomongin pendeta ini. Loh ternyata dihukum enggak salah tuh dia ya, aduh ini. Tapi kita watados, wajah tanpa dosa. Udah kirim ya udah aja gitu. Ininya. Tapi itu termasuk di dalam lashon hara nih. Dosa yang serius. Ini adalah simptom salah satu yang kita harus awasi. Karena itu sebelum kita bicara, sebelum kita kirim atau apa, ada satu step. Saya pernah bagikan bertahun-tahun yang lalu. Think. T-nya, is it true? H-nya, is it helpful? Yang ketiga I-nya, is it inspiring? Is it necessary? Or is it kind? Saya tahu kadang-kadang karena emergency, ya Pak, is it true udah gak keburu nih, mepet nih saudara, mepet mesti kirim buru-buru karena bisa helpful. Misalkan kita janjian ketemu nih, misalnya di city gimana atau gimana gitu. Kita lagi jalan ke sana kita tahu. Tiba-tiba ada news atau bagaimana, berita burung. Para Mata Road macet misalnya gimana. Wah saya tahu Diki lagi ada di situ misalnya ke sana. Ki, katanya Para Mata Road macet, nggak keburu dicek. Is it true atau enggak gitu. Tapi untuk helpfulnya ya udah ambil motorway aja lah. Ambil motorway gitu. Ya itu masih oke saudara ya. Karena ada emergency atau bagaimana. Tapi kalau hal-hal yang lain sebaiknya kita berhati-hati supaya kita tidak terjebak simptom yang satu ini saudara. Menjadi slanderer. Lalu selanjutnya tidak dapat mengekang diri. Without self-control. Intemperate. Bahasa Indonesianya temperamental banget nih orangnya. Temperamen. Kalau tempe dan ramen itu bagus. Tapi kalau temperamen, nah jangan.
Ini simptom yang nggak baik nih saudara. Tempe. Jadi tidak bisa mengekang diri ya tanpa pengendalian diri. Nah, saya tahu di dalam psikologi modern atau apa itu di encourage. Do your own thing, enjoy. If you're not happy, if ini just pokoknya kobarkan aja gitu. Udah. But sometimes itu artinya tidak dapat mengekang diri. Kita harus berhati-hati juga ya. Yang selanjutnya adalah garang. Garang. Coba senggol sebelahnya. Lu garang enggak? Garang. Punya pasangan garang. Waduh udah ngeri banget gitu ya. Garang. Itu artinya wah udah pokoknya kalau udah ada maunya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah kalau nggak mau marah kalau nggak di ini ya. Ini garang gitu. Pokoknya apa yang saya pengen, saya yang ini mesti begitu. Nggak ada yang bisa menahan, tidak bisa dijinakan. Nah ini tentu akarnya yang pertama waktu kita pernah bahas ya, selfish. Kalau dari selfish sehingga tidak dapat mengekang diri, jadi menjadi garang. Waktu kami di Bandung, ada satu statement bagus di waktu khotbah ya, bilangnya begini. Kalau saudara tidak bisa mengasihi di rumah, terhadap pasangan, orang di rumah, saudara tidak bisa mengasihi di keluarga Allah, atau tidak bisa mengasihi di mana saja, sangat-sangat besar kemungkinannya you are a selfish person, mengasihi diri sendiri. Ya, I think it's very true ya, akarnya dari kita tidak bisa mengasihi diri, akhirnya menjadi garang. Yang selanjutnya, tidak suka yang baik. Opposed to goodness and good man. Nah ini sama aja yang seperti yang tadi ya. Senangnya dengarnya yang jelek-jelek. Dengar yang bagus gak seneng. Dengar yang sesuatu hal yang positif dari orang, aduh kayaknya bosan amat. Tapi kalau dengar kejelekan orang, waduh senang sekali ya, senang sekali. Kenapa? Karena kita pikir kita ini orang baik. Kadang-kadang berbuat jahat. Bahkan kita ini orang jahat kadang-kadang berbuat baik gitu ya. Tapi ya begitulah. Nah itu beberapa waktu yang saya sebutkan juga. Kadang-kadang di luar sana ya, enggak di sini. Begitu ekstrimnya sampai kadang-kadang hal-hal yang baik menurut Alkitab udah dianggap jahat lagi sekarang. Apa yang Alkitab katakan baik, kita dijadikan Tuhan, dilahirkan, bagaimana pernikahan kita, bagaimana kita hidup. Di luar sana, di bagian politik atau apa, itu udah bukan lagi. Yang tadinya baik, di sana udah dianggap jahat. Kalau kita tidak setuju dengan mereka, kita bisa dianggap tindakan kriminal. Bisa masuk penjara. Bahkan bukan hanya di golongan luar ya, bukan di kalangan misalnya selebritis atau politik, bahkan di gereja sekalipun saudara. Sudah mulai ya, apa yang Alkitab katakan istilahnya keji di hadapan Tuhan, is no longer there. Itu dianggap baik, bahkan di kalangan gereja sekalipun. Selanjutnya, suka mengkhianat. Suka mengkhianat, betrayer, traitor. Saudara mungkin sudah familiar juga ya bahwa kesetiaan itu udah sesuatu yang langka loh. Bukan hanya di luar, di gereja juga susah. Karena memang kadang-kadang dua belah pihak ya ininya. Maksud saya begini, beri contoh. Misalnya di Jepang. Di Jepang itu saya bahkan tanya sama Angel yang sudah agak lama di Jepang juga. Bagaimana kebudayaannya di sana? Apakah mereka masih menghargai yang namanya kesetiaan? Oh masih katanya. Di sini saya lihat udah agak jarang. Contohnya begini. Dalam soal kerjaan. Kalau kerjaan di sini makin banyak mencok-mencok, banyak pengalaman, itu makin bagus nih saudara. Di Jepang saudara punya resume kayak begitu. Mencok-mencok gitu ya. Ke sana, itu bukannya dianggap bagus, malah jadi aneh. What happened to you? Enggak aneh.
restoran atau bisnis udah jarang. Enggak seperti di Jepang masih ada turunan kedua, turunan ketiga gitu ya. Wah restoran ini udah urutan ketiga nih, generasi ketiga. Itu udah jarang. Saya ngerti karena di Australia pun employer dan employee itu kadang-kadang nggak saling menunjang dalam hal kesetiaan ini. Employee yang setia kadang-kadang nggak dihargai oleh employernya, betul nggak? Bahkan kadang-kadang yang keluar lalu masuk lagi, nah baru dapat gaji lebih tinggi gitu saudara. Saudara customer Telstra atau apalah gitu ya, Vodafone atau apa bagaimana gitu atau apalagi lah, asuransi mobil misalnya atau asuransi apa gitu. Yang setia malah harganya naik, customer baru wah kasih harga diskon gitu. Jadi kadang-kadang memang dari sananya juga enggak ini, tapi itulah kebudayaan yang kita hadapi. Jangan sampai kita terkontaminasi. Garam ingat ya, garam itu hilang keasinannya karena kontaminasi. Dan inilah kontaminasi yang kita bisa hati-hati. Akibatnya apa? Anak-anak yang dari kecil udah diajarkan seperti begitu, akhirnya dalam hak keluarga atau keluarga Allah pun ya nggak terlalu setia-setia amat. Saya udah nggak suka sama pasangan saya, gampang aja, udah nggak setia lagi. Di tempat manapun kesetiaan sudah tidak menjadi hal yang yang mulia lah ya, yang mulia. Selanjutnya tidak berpikir panjang ya. Sembrono sekali, gampang sekali menghakimi dan judging orang dan sebagainya. Berlagak tahu, ya masih ada 10 menit saudara. Berlagak tahu, high minded itunya ya. Ini bukan berarti orang ini sombong atau bagaimana ya, tapi bisa memandang rendah gitu. Lu mah gak rohani kayak gua nih. Enggak, pelayanannya enggak seperti gua dan sebagainya ya. Ini juga berbahaya juga. Berlagak tahu atau berlagak tinggi ini. Lebih menuruti hawa nafsu. Nah ini yang terakhir. Lebih menuruti hawa nafsu itu the lover of pleasure. Pencinta kesenangan. Melebihi Tuhan. Yang menarik adalah di dalam Alkitab dicatatnya godaan-godaan iblis ini, godaan-godaan dari musuh ini memakai istilah yang dipikat yang selanjutnya. Ya. Tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Nah yang menarik ini adalah kata yang dipikat ini memakai istilah memancing. Memancing. Itu sebabnya ada diterjemahkan dalam terjemahan Inggris, beberapa terjemahan Inggris, entice and bait. Umpan. Karena itu supaya lebih jelas saya pakai ilustrasi. Dapat minjem nih saudara. Dan saya perlu bantuan ahli mancing. Sintoro untuk bantu saya. Karena ini punya nick saya pinjam, nggak boleh rusak nih. Nah saya minta Sintoro bantuin saya ya. Sin, maju ke depan Sin. Nih, ini bagaimana musuh entice. Memikat kita nih. Memikat kita. Ini ahli mancingnya. Kita jadi iblisnya. Kita jadi musuh nih. Sin, tolong pancing jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya mereka terpancing, terikat dengan pancingan kita nih. Ya, coba nih. Come on. Ini ikannya besar nih. Maju aja maju kalau nggak usah nih. Paham? Siapa yang mau nih? Ikannya besar. Ikannya besar nih. Jangan dikasihin. Nggak boleh, mesti dikasih free will sedikit. Ya, biarin. Ikannya besar nih, nggak ada yang mau. Kira tadi pas sudah kepaksa karena disodorin begitu saudara. Itu mah disodok gitu, nggak apa-apa. Nggak kasih saudara. Ya, tapi siapa yang mau?
Ikan besar, ikan seger. Kayaknya doesn't work. Doesn't work kayaknya. Kita mesti ganti ininya ya. Kira-kira kalau musuh ini gagal dengan satu, apakah dia akan tinggal diam? No, dia akan ganti. Kita ganti yang lain, pancingannya. Pancingannya kita ganti. Ya, pakai ini. Ya. Nah, kita tolong dikaitkan. Nah, kita ganti ini. Cepit aja dicepit. Ya, come on. Siapa yang mau? Siapa yang cepat? Siapa dapat nih? Siapa? Waduh, ini dia mantap sekali ini. Mantap. Ini lebih hebat dari di English service. Di English service hampir gagal. Siapa yang nggak mau sudah ditawarkan ini? Kalau dapat, saya belum menjelaskan aja udah diambil. Saya padahal belum ngejelasin. Siapa yang nggak mau ini? Ayo, musuh akan berseru-seru kan. Ambil ini. Jangan datang ke gereja, jangan datang ke persekutuan. You gonna lose money kalau datang ke gereja, datang persekutuan ya. Tapi kalau ikut aku, you gonna get this. Engkau akan dapatkan ini. Itu adalah jebakan-jebakan dari musuh, saudara, untuk love of the pleasure ini. Tapi saya rasa kita tinggal di Sydney enggak kayak begini pencobaannya ya. Lebih kayak begini ini, saudara. Ya, saya pinjam istri saya punya nih, saudara. Jadi nggak boleh rusak juga nih. Inilah pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di Sydney ini. Itu jangan rusak. Ya, kemana-mana kita pergi nih. Segala penjuru 360 derajat. Semua pencobaan itu ada di sekitar kita semua nih. Dari holiday, shopping, uang, semuanya nih. Enggak pernah berhenti, 24 jam nih. Saudara, semua digitalnya, semuanya. Oh, ini kapal terbangnya nih. Dapat minjem juga nih. Bukan artinya kita nggak boleh punya uang dan bekerja mencari uang. Bukan artinya kita nggak boleh senang piknik yang nanti kita akan lakukan, saudara. Tapi artinya nggak boleh jadi idols, nggak boleh jadi berhala. Artinya kalau suruh pilih nih, Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, atau pilih yang ini, saudara pilih yang ini. Nah itu udah jadi berhala. Tapi kalau saudara mau berholiday, piknik, tapi juga ada Tuhan di situ. Itu oke. Karena kita yang nomor satunya itu Tuhannya. Dan saudara mau punya uang enggak ada uang uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua berkat dari Tuhan kita pakai untuk muliakan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Nah, after all semuanya ini. Semua godaan yang musuh tawarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa mengatasi ini semua? Bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan ini dan semua simptom-simptom kontaminasi yang menyerang kita semua? Saya cuma sempat berikan satu saja ya. Ibrani 12. Saya nggak kongkoan dengan Pak Victor kemarin. Dia bahas hal yang sama juga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi untuk setiap kita di sini itu ada satu hal yang diwajibkan oleh Tuhan, yaitu perlombaan iman, perlombaan kehidupan kita ini. Di mana kalau kita mengizinkan beban dan dosa itu membebani kita dengan segala macam yang tadi itu, kita tidak bisa berlomba dengan baik. Saudara. Kalau begitu bagaimana? Ayat yang kedua memberikan jalan keluarnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sambil kita mengecek semua simptom-simptom yang ada, sambil kita tahu, oh ini beban ini dosa nih, harus ditinggalkan nih. Supaya perlombaan iman kita
maju dengan lancar, kita bisa berjalan dengan cepat, makin menyerupai Yesus, makin mengasihi Tuhan, makin melayani Tuhan dan sebagainya saudara. Jangan terlalu banyak mengizinkan godaan-godaan itu menyerang kita sampai kita bisa melihat simptom-simptomnya. Nah, ayat yang kedua ini di dalam versi Inggris, ini saya bagikan satu poin saja dan ini yang penutup kita ya. Dikatakan begini, ayat yang kedua tadi dikatakan sebagai berikut. Dengan kita focusing our eyes on Jesus, kita itu otomatis looking away from all that will distract us. Ini Amplified Version Bible ya. Jadi yang pertama ini, dengan kita fokus, itu sangat banyak menolong kita untuk kita ini nggak peduli dengan hal yang lain yang menjauhkan kita kepada Tuhan ini. Tadi yang surrounding ini saudara ya, tadi ini. Itu membantu kita untuk run the race. Slide yang selanjutnya saya berikan gambar ini ya. Waktu kita misalnya jadi Formula One driver ya. Apakah saudara lebih mementingkan fokus ke depan atau lihat kiri kanan? Wah, ada sale apa nih? Atau ada gadis cantik? Atau ada pria ganteng? Atau apa gitu saudara? Atau saudara fokus terus kepada race? Fokus kan? Fokus ya. Waktu saya pulang ke Indonesia kemarin ini gak lama ini, kami mengunjungi papa mertua. Papa mertua udah agak tua. Nah, dia tuh punya hobi saudara. Salah satu hobinya itu namanya lapar mata. Ada yang tahu apa artinya? Lapar mata. Itu kalau di bahasa Inggris ya agak susah nih, hungry eyes gitu ya. Hungry eyes tadi pikirannya lagu itu, lagu apa? Dirty Dancing itu yang hungry. Nah, itu bukan yang itu maksudnya ya. Lapar mata ini nih artinya segala yang dilihat mau dibeli gitu. Enggak tahan matanya. Ini. Dia jalan-jalan, pagi-pagi udah jalan sendiri ke pasar, lihat ini, lihat itu, pulang-pulang udah pakai celana pendek baru, makanan dan sebagainya gitu. Pokoknya lapar matanya. Nah karena dia udah semakin tua, dia udah agak susah begitu ya. Jadi tapi kita suka bawa dia jalan. Satu kali kami lagi jalan mau mengunjungi uncle gitu. Nah lagi berjalan dari tempat kami itu di Jakarta ya kalau nggak salah, mau agak keluar kota sedikit. Kan kalau Indonesia itu ada yang macetnya, ada yang agak lancar gitu. Tapi banyak kan macet gitu. Bahkan di tol-tol pun kadang-kadang macet. Nah saudara tahu yang dari Indonesia kalau kita udah lagi jalanan macet, itu ada apa di kiri kanan? Wah itu yang jualan ya, jualan kacang lah, jualan ini pada semua ketok-ketok lah segala macam gini. Nah ini papa mertua yang lapar mata, saudara bisa tebak apa yang terjadi. Apa tuh katanya? Apa tuh katanya? Buka kaca, wah kita semua yang di belakang anak-anak mantu semua siap kodok dompet kan. Siap bayar berapa kadang-kadang kasihan ya udah lanjut mau coba apa ya bapak lah nggak apa-apa gitu ininya. Tapi begitulah kalau seandainya mogok banyak pelannya. Tapi kalau kita tancap gas kayak formula ini, less likely godaan itu begitu mudah untuk menyerang kita. Karena itu fokuslah kepada Yesus. Speed up, lancarkan. Kita akan lanjutkan poin yang selanjutnya. Next time saya akan khotbah di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi bekal bagi kami. Keluar dari tempat ini kami semakin alert, kami semakin waspada Tuhan. Akan godaan-godaan, akan taktik-taktik si jahat yang membuat perlombaan iman kami menjadi terhambat. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, beri kami keberanian Tuhan. Untuk say no kepada hal-hal yang akan memperlambat perlombaan iman kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.